Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-8. Namun kita akan membacanya pada ayat 10 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah saat kami membaca firman-Mu ini sebagai suatu pertemuan dengan Engkau. Biarlah pertemuan ini kami merasakan kasih-Mu yang mengalir melalui setiap ayat yang kami baca dan dengar. Bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Cinta, kami memohon. Amin. 1 Samuel 8 ayat 10-22. Samuel menyampaikan semua perkataan Tuhan kepada rakyat yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah hak raja yang akan berkuasa atas kamu. Ia akan mengambil anak-anakmu laki-laki untuk ditugaskan di kereta perang atau di pasukan berkuda ataupun berlari di depan keretanya. Ia akan menugaskan mereka sebagai kepala pasukan 1.000 dan pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan menuai panen baginya. Mereka akan membuat peralatan perang dan perlengkapan keretanya. Ia akan mengambil anak-anakmu perempuan untuk menjadi pembuat minyak wangi, tukang masak dan pembuat roti. Ia akan mengambil yang terbaik dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu, untuk diberikan kepada pegawai-pegawainya. Ia akan mengambil 1/10 dari gandummu dan hasil kebun anggurmu untuk diberikan kepada pembesar-pembesar istananya dan para pegawai lainnya. Ia akan mengambil budakmu laki-laki dan hambamu perempuan, yang terbaik dari ternakmu dan keledaimu untuk dipekerjakannya. Ia akan mengambil 1/10 dari kambing dombamu. Engkau sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan menjerit karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi rakyat menolak mendengarkan suara Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami, supaya kami juga sama seperti semua bangsa lain. Raja kami akan memerintah kami, memimpin kami dan berperang bersama kami." Samuel mendengar semua perkataan rakyat dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian Samuel berkata kepada orang Israel, "Pergilah kamu masing-masing ke kotamu." Sahabat Scripture Union Indonesia, sejak awal zaman hakim-hakim, bangsa Israel mengalami maju mundur dalam iman mereka. Satu generasi berdosa, bertobat, dan berbalik kepada Tuhan. Lalu generasi berikutnya kembali berdosa. Sayangnya siklus yang sama masih terulang. Samuel menetapkan kedua anak laki-lakinya menjadi hakim. Namun, mereka tidak mengikuti jejak ayah mereka dalam hidup yang benar. Melihat hal itu, para pemimpin Israel datang kepada Samuel dan memintanya mengangkat raja bagi mereka. Permintaan tersebut membuat Samuel sedih, tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel untuk mendengarkan mereka karena yang mereka tolak bukan Samuel, melainkan Tuhan sendiri sebagai raja. Meskipun Tuhan melalui Samuel telah memperingatkan dampak negatif dari kekuasaan raja seperti penindasan, kerja paksa, dan pajak yang berat. Namun bangsa itu tetap bersikeras untuk memiliki raja atas mereka. Akhirnya Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengabulkan permintaan mereka. Permintaan orang Israel dengan jelas menunjukkan pemaksaan kehendak mereka sendiri. Mereka sebenarnya tahu bahwa Samuel selalu berbicara atas petunjuk Allah, tetapi mereka tetap bersikeras. Pesan Allah melalui Samuel hanya dianggap sebagai upaya menakut-nakuti dan menghalangi keinginan mereka, sehingga mereka tetap memaksa dan menuntut. Mereka dengan mudah meremehkan setiap peringatan. Ini adalah gambaran dari hati yang telah membatu.
Pernahkah kita menganggap remeh peringatan Tuhan demi mendapatkan apa yang kita inginkan? Adakah kita memaksakan kehendak kita dalam doa kita tanpa peduli konsekuensinya? Janganlah kita mengabaikan peringatan Tuhan hanya karena pesannya tidak sesuai dengan permintaan kita. Lihatlah, dalam kesabarannya yang besar, Ia seperti menghela nafas dan menjawab apa yang kita minta. Bukan karena Ia setuju, tetapi karena Ia hendak mendidik kita melalui konsekuensi dari keinginan kita. Biarlah hati kita tidak lagi sekeras batu, tetapi selembut kapas karena kita mau mendengarkan Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Kasih, luluhkanlah hati kami yang membatu, yang sering kali keras oleh luka, kesombongan, dan keinginan kami sendiri, hingga sulit mendengarkan suara-Mu. Siramilah jiwa kami dengan kasih dan belas kasih-Mu, supaya hati yang dingin kembali hidup, lembut dan peka terhadap kehendak-Mu, serta kebutuhan sesama. Di dalam cinta kasih-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.